Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 6 Batam akan membuat proyek tentang instalasi jaringan distribusi pada jaringan fiber optik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Emiliana Alisa Tarmono. Ini rekan saya Aprilia Nerina Salani. Nama saya Zaskia Ramadhani. Saya Angela Widya. Saya Rizky Ahmad Media. Saya Cantika Muhammad-Sari. Saya Sanuk Kaditya. Saya Jadul Arya Mulia. Saya Dewi Putri. Saya Reza Sandra. Saya Andreas Ramadan. Kami di sini akan menyebutkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat instalasi jaringan distribusi pada jaringan fiber optik. Yang pertama itu ada kabel distribusi 12 core dan di sini ada closer. Di sini ada cushion splicer, optical power meter, visual port locator, alkohol, lakban, protection sleeve. Ada juga gergaji, lever, satu set tools bersama stripper, lalu ada tisu juga, ODP, dan ada splitternya. Terakhir ada gunting. Baiklah itulah alat dan bahan yang diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan jaringan distribusi pada jaringan fiber optik. Pasti berasa udah kerja banget tuh. Itu tutup banget.
Kebalik ya sih. Lilinnya kebalik gak sih? Lah iya lu jelas. R itu stop. Udah begini. Bahas sekali begini. Ini cuma ini. Itu bulatnya ada dua. Apanya? Apanya? Ininya lo kata maksud ceri. Nah itu dia. Udah lah gini lah. Yang ini yang Rin pegang. Baru pasien kemana tadi ya? Ada sih, nggak ada. Mulut pun. Aduh lupa lagi buat Nih. Udah berapa yang kesini? Udah jangan kasih pegang aku lah. Itu tuh nanti ini. Sini. Gue bantu gua lah sini. Nah ini juga tuh nggak ada magnetnya ini. Kan ada magnetnya kan? Ini nggak ada magnetnya. Nah nih videoin ini ya. Itu masih baru. Kosong-kosong nih. Kosong-kosong kocok. Enggak tadi lebih rapi dari ini. Enggak apa-apa enggak apa-apa penting nanti. Woi. Apa bang? Wih. Profesional. Sabar. Buka tuh. Hati-hati guys. Pelan-pelan guys. Lagi. Dadah. Udah bakar lah. Dah. Bakar. Panas. Ini rapin dulu ya. Sabar. Udah. Ini kan juga ringnya. Pelan-pelan. Udah. Woi butuh tisu lagi loh kita. Weh, lapannya enggak sini. Pokoknya kalau gak ada info coba Weh, coba ini tisu. lapannya di sini. Ya kita kan mau praktek ini pasti Lapan. tisu. Ya kan kirain udah ada yang bawa. Kita yang pendek-pendek aja udah. Jangan pendek kali ini mau makan kan. Sarapan. Udah. Cuma nani deh. Udah ya? Bisa muter-muter. Gimana sih? Gini. Kami dari kelompok 1 11 TKJ 1 SMK 6 Batam. Inilah adalah hasil proyek instalasi fiber optik menggunakan kabel distribusi. Baiklah, langsung saya jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah kabelnya ini dibuka kedua belah. Pertama itu dibuka, diserut kulitnya itu. Ini di bagian tutup klosurnya ini dipanjangin ya, sekiranya itu semelingkaran sekali gitu, melingkar sekali, seret. Setelah itu disediain 2 kabel di kiri dan di kanan pada tutup closer, dan kabelnya juga sama, di kulitnya itu diserut dua-duanya diserut. Nah, kita fokus ke closer dulu. Pertama itu kita tarik di bagian sini, kita putar sekali, kita putar di sini, sekali saja sampai sini saja ya. Kita putar dari sini itu sampai di sini, terus diberi kabel pigtail supaya rapi dan tidak kemana-mana. Dan sebelah juga sama, finishing penempatan pigtail itu harus sama ya, kiri dan kanan itu harus sama. Nah setelah itu kita serut
kita serut kulitnya itu dari ujung dari sini kita serut sampai habis. Yang ini juga kiri kanan diserut. Setelah itu di splicing, by the way warnanya itu harus sama ya, nggak boleh beda. Warnanya itu harus sama, nggak boleh berbeda. Di splicing, apabila sudah di splicing itu putar sini, terus protection sleeve-nya itu dimasukin ke sini, dimasukin sini protection sleeve-nya. Terus ininya itu dirapin melingkar. Sekiranya rapi gitulah, rapi, kabelnya tidak acak-acakan. Lagi di sini. Diikat nanti. Setelah itu lanjut kepada ODP. ODP itu ambil warna kabelnya itu warna yang kita sudah spacing di closer itu, kita harus warnanya harus sama juga ya. Terus siapin kabel pigtail untuk nyambungin kabel distribusinya itu ke pigtail, disambungin. Oke, dia disambungin di splicing, ini ditaruh di sini ya, tapi ditaruh di sini. Ini ditaruh pada ujung sini. Tuh kita intinya dulu kabel pigtailnya juga dirapin dari sini, itu dirapiin. Kita putar ke sini. Pokoknya mulai itu dari sini kita putarin, dari sini kita mutarin. Sekiranya itu kabel ini itu masuk kepada ini, tidak dirapin. Setelah itu udah kabel distribusi dan pigtailnya itu udah kesambung kepada ODP, kita masukin protection sleeve-nya di sini. Protection sleeve-nya itu di sini. Dan kabel-kabelnya itu juga sama seperti di closer, dirapin. Oke, setelah itu lanjut kepada di crosset. Oke, kabel distribusinya ini sama. Kita siapin kabel pigtail juga seperti yang di ODP sana. Ini juga warnanya juga harus sama yang ada di ODP, by the way. Warna kabel distribusi itu harus sama yang ada di ODP. Setelah itu kita sambung kabel pigtailnya, itu kita splicing. Ini diputarin dulu ya, diputar kabel distribusinya itu diputar ke sini, diputar ke sini, terus di spacing, disambung menggunakan kabel pigtail. Terus kita masukin seperti ini juga, Nah, setelah udah di spacing, kita siapin converter sama kabelan. Nah, cek rendaman dulu ya. Ya udah, nanti cut aja pas converter itu. Ya udah, pegang lah sama. Langsung cut aja. Aku ngomong ya. Langsung lepas nih. Lepas lah. Oke. Baik, saya akan melakukan sebuah rendaman. Di kabel di ujung sana itu, di sebelah sana diberi laser ya, laser. Terus kabel yang di ODP ini dimasukin ODP, OPM, optical power meter, maaf. Setelah itu kita masukin, kita cek rendaman. Di sini hasil rendaman untuk kelompok kami itu di minus 20, 14, 12 ya, seperti itu ya. Ininya yang dilihat ya. Di sininya oke. Setelah itu kita untuk mengecek sebuah internet itu kita siapkan sebuah converter. Untuk mengecek sebuah internet itu kita menggunakan converter. Pertama itu siapin converter, adapternya,
kabel fiber optiknya dan kabelan. Internetnya itu berasal dari sini ya sumbernya. Kita masukin ke sini, kita masukin ininya kabel pigtailnya ke sini. Setelah itu kita ke sana konverter satunya lagi. Ini tuh konverternya yang ini nih, yang berasal dari kabel distribusi ini kita masukin distribusi yang ini yang sudah kita instalasi ini masukin ke sini. Kita masukin ke satu lagi. Terus kita siapin kabelan, kita sambungin ke access point. Dan kita access point-nya itu di ini ya dulu dikonfigurasiin, terus kita sambung. Internetnya itu ada, kalau nggak ada berarti yang nggak ada. Salah. Lanjut aja. Gak apa-apa. Dan setelah itu udah Ngecek itu ya. setelah itu Ayo, kan yang nanti mulai 1, 2, 3. Nah, setelah sudah dikonfigurasikan access point-nya, kita tes internetnya. power. Apa pinnya? Lu pun ngepin ada saja nih. Saya capek nih. Salapar juga nih. Salapar nih. Nah, kita hapus aja dulu ini. Oke, kita ngetes sebuah jaringan ya. Kita sambungin dulu kepada access point yang kita konfigurasiin tadi. Kita sambungin ke laptop kita atau device. Sabar, kita menunggu. Oke, setelah tersambung kita cek buka browser, bisa menggunakan Chrome bebas. Kita buka YouTube dulu. Speed test dulu ya, speed test. Kita speed test dulu sebuah jaringannya. Jaringan yang sudah kita instalasi, kita buka. Kita mulai. Nah, di sini saya mendapatkan speed dengan uploadnya itu 22,619 Mbps dan downloadnya kita mendapatkan 22,69 Mbps dan uploadnya itu mendapatkan 26,36 Mbps. Udah ya, tutup kah? Ini tutup apa enggak nih? Udah. Cukup sekian. Macam mana dulu tutupnya? Cukup sekian dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari itu kelompok kami. Apabila ada salah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.